Bapak rahmatullah, alhamdulillah Allah pertemukan kita pada malam hari ini luar biasa, ini momentumnya dahsyat Pak. Ya, dalam rangka syukuran atas walimatul khitan anak kita Nanda Fadil. Dil, udah siap Dil? Subhanallah, alhamdulillah. Saya masih punya utang satu. Iya, yang belum disunat. Serumah tinggal satu yang belum disunat. Saya sudah, istri sudah, anak dua perempuan sudah. Waktu bayi ya. Saya lihat Bu, beneran ya emang sunat beneran. Khitanain kan gitu ya. Baik laki-laki maupun perempuan disunat. Cuma caranya aja beda, gitu kan ya. Yang satu yang belum, yang terakhir. Maulah. Dek, kapan Dek? Ntar. Kelas berapa? Kelas 3 SMA. Sekalian aja ntar mau nikah. Fadil alhamdulillah sudah berani siap disunat ya. Dia kelas berapa sekarang? 5. Kelas 5 baru naik ke kelas 6 sekarang ya. Persis bareng sama Maula berarti ya. Alhamdulillah besok komporin ya Maula. Ada si Bu dirayu-rayu mau Bu gitu. Iya aku mau sunat katanya. Tapi syaratnya tanda bintang, syarat dan ketentuan berlaku. Beliin handphone, game. Ampun dah. Anak sekarang maka jalukan kayaknya ngikut ibunya tuh. Kalau ada apa-apa ada jalukannya itu. Baik Fadil, semoga Allah. Ini Fadil Budi Zakaria, masya Allah luar biasa. Fadil itu isim fa'il Pak, dari kata fadola artinya unggul, fadola artinya lebih, fadola artinya menonjol. Fadil berarti orang yang unggul. Kita doakan semoga Ananda menjadi unggul, orang yang unggul ya, menjadi orang yang hebat di masa depan. Apalagi ditambah dengan budi khas Indonesia nih, ada 2 budi di sini. Iya, ada tuh ya, iya. Kayaknya dulu waktu SD pas anehnya sekolahnya. Ini, gitu ya, masya Allah. Iya, mudah-mudahan berarti akhlaknya baik. Sudah mah unggul, istimewa, punya kelebihan, udah gitu berakhlak mulia. Budi itu bahasa Arabnya adalah akhlakul karimah. Ngikut siapa? Zakaria Nabi Zakaria, bapaknya Nabi Yahya, pamannya siapa Pak? Pamannya Bunda Maryam. Ya, berarti siapa? Statusnya eyangnya Nabi Isa alaihi salam. Mulia luar biasa ya Pak ya. Insyaallah mudah-mudahan kita doakan Anda Fadil yang esok hari akan disunat satu lancar sunatnya Edil ya. Nggak usah takut, udah kayak digigit harimau aja katanya sih gitu. Itu kata si Mail bin Mail. Enggak bohong. Sebaik sekarang mah apalagi teknologinya canggih Pak. Nggak berasa anak-anak dikasih handphone gitu. Udah Pak, udah gitu. Nggak taunya udah berubah bentuk ya. Insyaallah. Nggak usah takut jadilah ya. Udah siap insyaallah ya. Ya berikutnya kemudian semoga betul apa yang Pak Wahid tadi sampaikan. Semoga sunat khitan ini menjadi wasiat seumur hidupnya. Hati-hati jangan sampai salah menggunakan senjata warisan nenek moyang. Ya Pak ya. Sebab kalau salah menggunakan senjata warisan nenek moyang ini bahaya di dunia maupun di akhiratnya. Hati-hati Bapak Ibu rahimakumullah, fitnahnya laki-laki itu adalah perempuan. Hai Pak ya, betul? Fitnahnya laki-laki perempuan. Hati-hati itu, Bapak punya senjata warisan nenek moyang jangan sampai digunakan di sembarang tempat. Ya, deal ya. Mana yang pertama. Berikutnya kemudian kita doakan semoga Ananda sesuai dengan namanya menjadi orang yang unggul sekaligus berakhlakul karimah, menjadi pengikutnya pada Nabi yang mulia. Amin. Ya Allah Rabbal Alamin. Bapak Ibu rahimakumullah. Bagian pertama ini luar biasa Pak, Bu. Hari ini memang kita berada dalam kungkungan corona. 1 tahun sekian bulan sudah ya. Bahkan hari ini di komplek kita dahsyat nih. Saya bocorkan barat di RW 24 dari 5 RT datanya terakhir kemarin ada 14 orang yang kena. Dari sekian rumah ada 14 orang yang kena. Saya nggak tahu di timur berapa jumlahnya. Konon lebih dari 5 rumah kemarin ya yang sudah terkena begitu. Jumlahnya berapa jiwa gitu. Karenanya hati-hati Pak. Halo Bapak Ibu, hati-hati, tetap kita jaga prokesnya ya, protokol kesehatannya. Sebab banyak orang yang ini corona ini luar biasa gampang kenanya, tapi banyak orang yang masih nggak percaya. Sementara togel itu susah kenanya.
Tapi banyak yang konon katanya, bukan di sini, bukan warga kita, bukan. Sono jauh, sono gitu. Cuma konon katanya mirip orang sini. Baik Bapak Ibu ya, kenanya yuk. Mungkin Bapak Ibu nggak sadar saya tadi pangkas sengaja, marhabannya juga diskon nih 50% aja. Ya karena musim corona begini maka kita jaga prokesnya, kemudian termasuk juga acaranya kita singkat padat begitu ya, tidak lagi berpanjang kalam insyaallah. Jam 9 lewat sedikit lah kita selesai insyaallah. Ya baik Bapak Alhamdulillah. Berikutnya yang kedua adalah pesan untuk kita semua, momentum khitannya ananda kita Fadil, putranya Bapak Sastro. Saya kira yang punya itu teh botol kan. Masya Allah bagus. Oh saya baru tahu ternyata yang punya teh botol itu orang sini. Tapi ada sih teh botol mah Ibu ya, ada ya di situ. Alhamdulillah. Iya Bapak, subhanallah luar biasa. Bener saya baru dengar suaranya. Ternyata bisa ngomong loh, Masya Allah. Enggak, hebat Pak ternyata. Kayaknya calon RT berikutnya ini. Guyon ya Pak ya. Ya kalau ada yang nanggapin serius ya alhamdulillah gitu. Baik Bapak berhamdulillah, bagian yang paling inti sekarang ya, momentumnya adalah walimah khitannya putra kita Fadil Budi Zakaria. 2 saja, 2 tambah 2 lagi. 2 saja poinnya. Apa itu? Sumber inspirasinya adalah ayat yang sengaja dikutip sebagai pembuka malam hari ini, yakni surahnya adalah surah Al-Furqan, surah ke-25. Ayatnya ayat berapa ya? 74 ya. Ayat 74, bagian-bagian akhir surah Al-Furqan. Di awalnya itu ibadul rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Sering saya baca di masjid Pak ya. Ada ayat, sebagian ayatnya itu menyebutkan satu kutipan tadi, walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Alhamdulillah, ada Allahnya. Kurang kompak tapi ini. Boleh sekali lagi dah ya. Ayo 3, 2, 1. Dulu baca ayatnya ini. Satu ayatnya. Iya. Ini musim corona begini sebenarnya Bang Haji Roma Irama dari dulu udah nyiptain lagu tuh Bu ya. Judulnya Corona. Bukan corona yang baru belum hafal saya. Kalau dulu ada tuh. Corona karena corona. Cari makan susah. Gitu ya Bu. Corona karena corona. Oh merana itu ya. Oh kirain corona. Hidup juga susah. Gitu. Beneran saya nulis. Nih saya share ke nyonya, ke istri. Sebentar lihat contekannya dulu. Ngarang-ngarang tadi sebentar. Ternyata ada luar biasa inspiratifnya lagunya Bang Haji Roma Irama nih. Iya, judulnya Corona tadi. Corona merana jadi. Digabung lah. Karena judul aslinya tadi merana ya Bu ya. Gimana tadi Bu? Corona karena corona. Pakai gitu ya. Cari makan susah. Corona karena corona. Mau coba? Boleh. Ngapa emang? Biar ada pecah sawiran gimana ngawir tadi soalnya. Yang belajar online saja tidak tatap muka, yang kerja online juga bahkan di PHK.
Nauzubillah, jangan. Makanya pakai maskernya. Nah, boleh. Mau? Ayo tuh. Deng. Wah, jadi ya, terusin. Ya, mantap. Sip. Corona, kena corona. Cari makan susah. Corona, kena corona. Hidup jadi susah. Yang belajar online saja tidak tenaga, yang kerja online juga bahkan di PHK. Makanya pakai maskernya, cucilah tangannya. Makanya jaga jaraknya, jangan sampai lupa. Mantap. Latihannya di panggung keren nih Bu, berbakat ini. Kayaknya dulu ini mantan artis gagal begitu ya. Masya Allah. Karena di sini kita, Bu, nanti kita di sini masuk dapur ya, rekaman. Dapur, masuk dapur. Baik, bismillahirrahmanirrahim, kita lanjutkan ini seriusnya sekarang. Baik, apa tadi sumbernya? Surahnya surah Al-Furqan, surah ke 25 ayat ke baru tuinglah Ustaz. 74. Ini adalah ciri ibadur rahman yang ke-11. Panjang banget ayatnya ya. Yang terakhir disebutkan adalah ciri hamba-hamba Allah Sang Maha Rahman itu adalah orang yang senantiasa mendoakan istrinya, pasangannya, dan anak-anaknya. Walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina, ya Allah, anugerahkan kepada kami dari istri-istri kami. Istrinya berapa tadi? Azwaj itu jamak Pak, artinya berarti banyak Pak. Ustaz kok banyak sih? Nah Pak, jangan salah. Nah itu artinya kami. Kalau kami kan banyak, berarti istrinya bukan berarti istrinya satu orang banyak. Bukan, hati-hati Bu. Ya, istri cukup satu. Setuju Bu? Setuju. Di sini satu aja, satu. Oke. Jadi azwajina karena khitabnya adalah na, dhamirnya adalah na, kami, istri-istri kami, wa dzurriyyatina, dan anak keturunan kami, qurrata a'yun. Satu doanya adalah Allah, semoga Engkau jadikan istri pasangan kami dan anak-anak kami menjadi qurrata a'yun. Qurrah itu apa? Qurrah pakai qaf Pak. Qurrah itu artinya dingin. Ayun jamak dari ain, artinya mata. Maka diterjemahkan sebagai penyejuk pandang mata kami, yang membanggakan kami, membahagiakan kami. Hati-hati salah pengucapan. Kalau qurra pakai qaf artinya dingin. Kalau qurra pakai kaf artinya bola. Jauh banget ya. Ada sih, ada hubungannya ya dengan mata. Karena bola, mata bolanya jadi dia. Qurra bola, qurratul qadam artinya football, qurratul yad artinya bola voli. Itu qurra pakai kaf. Kalau qurra artinya adalah dingin. Semoga anak kami, istri kami, suami kami menjadi pendingin mata kami, penyejuk pandang mata kami, yang membahagiakan dan membanggakan kami. Satu itu. Yang kemudian waj'alna lil muttaqina imama. Jadikanlah kami semua, saya, kita semua, istri pasangan kita semua, termasuk anak-anak kita semua, menjadi imam bagi orang yang bertakwa. Qurrata a'yun yang membanggakan itu kuncinya apa?
menjadi imam bagi orang yang bertakwa itu kuncinya apa? Sekurang-kurangnya 2. Tapi kita bahas dulu sedikit tentang imam. Bapak Ibu rahimakumullah, imam kata dasarnya adalah amma ya ummu imaman. Satu kata dasar dengan Ibu tahu artinya apa? Bu, artinya apa? Innalillahi. Kan ada lagunya dulu. Semua kita hafal. Ummi, 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 ummi. Dibilang semua hafal lalu cuma satu kata ummi doang. Artinya apa? Ibu, betul, ibu. Itu adalah ibu. Tapi makna yang lain, itu adalah tempat kembali. Itu induk. Sebab semua kita tanpa kecuali ini, nggak laki nggak perempuan, berasal dari induk yang satu, yakni ibu kita. Bapak boleh beda, tapi ibu tetap sama. Ya halo, ibu nggak bisa, nggak bisa. Kalau sekarang nih, kalau bapak pendataan, nama lahir ibu kandung, ya kan? Kenapa yang ditanya bukan bapak? Sebab bapak bisa banyak. Kalau ibu kandung, ini semua satu. Nah, karena itu artinya adalah induk, satu. Yang kedua, itu artinya adalah tempat kembali. Maka sejauh manapun kita pergi, ketika lebaran pengen mudik, sebab ibu itu mengandung kita, mengundang kita secara emosional, kita terkait langsung dengan ibu. Ya Pak Bu, jauh-jauh dari Jakarta, jauh dari Pamulang, sampai ujung Berung, sampai ujung Jaga kita kejar pengen mudik. Padahal cuma bawa satu toples, isi. Iya, sampai kampung bawa balik ke sini semua digotong. Mobil kalau belum nanjak begini selesai. Beras masuk, ayam. Mbak, kayaknya ilmunya sama. Berarti tapi Allah itu ibu, ya. Secara emosional manggil kita. Subhanallah, luar biasa. 2 tahun sekarang nih kita nggak bisa mudik gara-gara corona. Cepat pulang apa coronanya? Ini gimana sih corona? Soalnya ke negeri asalnya Cina gitu. Baik, tapi berangkat yang ketiga adalah itu adalah apa Bu? Panutan. Itu panutan. Ibu jadi panutan bagi anak-anaknya. Madrasatul ula. Imam panutan bagi makmumnya. Imamnya takbir, makmum takbir. Imam ruku, makmum. Semua imam sujud, makmum. Kalau ada imam sujud, makmumnya ogah. Well, ini Oke, kalau begitu maka doa kita ini luar biasa, Pak. Doa kita ini luar biasa. Satu, semoga Allah jadikan anak kita, istri kita, suami kita menjadi qurratu a'yun, yang membanggakan, membahagiakan kita. Satu. Yang kedua adalah menjadi apa tadi? Menjadi teladan, ya, yang paling akhir. Menjadi tempat kembali. Menjadi apa lagi tadi? Lupa. Induk, menjadi induk, menjadi tempat kembali, menjadi teladan untuk kita semua. Bapak rahmatullah, dahsyatnya lil muttaqina. Sebelum imamah itu lil muttaqina, mendahulukan spesial nih, mendahulukan kata muttaqin sebelum imam. Imam bagi orang-orang yang bertakwa. Ini doa luar biasa. Hai, barangkali untuk sebagian kita kayaknya kurang ngaca gitu. Doanya, ya Allah jadikan anakku menjadi imam bagi orang yang bertakwa. Lah kitanya, halo. Maka modal untuk ini 2. Modal agar kita pantas berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah anugerahkan kepada kita zuriyah orang-orang yang menjadi imam bagi orang yang bertakwa. 2. Yang pertama adalah ilmu. Yang pertama, ilmu. Bapak Ibu bekali anak harta bagus. Iya, nggak apa-apa kasih harta bagus. Tapi yang paling utama
ilmu. Kita semua sudah merasakan, tahu dah banyak pengalaman saudara-saudara kita yang diwarisi harta oleh orang tuanya berhektar-hektar, habis, ya kan, ludes. Tapi kalau orang tua mewarisi ilmu, wih, luar biasa, nggak butuh warisan lagi. Banyak di antara kita, saya yakin yang di sini sekarang ini udah nggak mikirin warisan, udah ngapain, udahlah buat yang di sono aja gitu kan. Udah kebanyakan duitnya sekarang. Ya, rekeningnya udah banyak nolnya. Cuma nggak ada angka di depannya, masalahnya nol semua. Udah enggak ya Pak, sebagian kita udah nggak mikirin dah gitu, udah enggak. Ya Pak, bahkan pengennya sedekah aja lah buat keluarga yang di kampung segitunya, karena kita punya modal ilmu. Kalau dimodali harta habis tuh, terus modal ilmu, insya Allah. Ini ilmu. Tapi rahmatullah, tidak bosan-bosan saya sampaikan, ilmu ini memang nilai keistimewaan manusia. Sejak awal penciptaan Nabiullah Adam alaihi salam. Bu, sekali lagi saya sampaikan apa yang saya sampaikan saat Ramadan kemarin. Allah Subhanahu wa taala ketika menciptakan Nabiullah Adam alaihi salam, Allah sampaikan kepada malaikat, inni ja'ilun fil ardi khalifah, aku menciptakan seorang khalifah di muka bumi. Apa kata malaikat? Qalu ataj'alu fiha man yusidu fiha wa yasfiku dima. Ya Allah, apakah engkau akan menciptakan makhluk yang akan menghancurkan bumi dan mengalirkan darah di antara mereka, perang di antara mereka? Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddis lak, padahal kami ini kurang apa? Senantiasa bertasbih, bertahmid, memuji engkau, menyembah kepadamu. Pak Bu, rupanya malaikat menyangka untuk memakmurkan bumi cukup dengan tasbih, tahmid, ibadah. Padahal Allah tahu enggak cukup. Harus pakai apa? Jawabannya tersembunyi di balik ayat akhir ayat ini adalah qala inni a'lamu ma la ta'lam. Ilmu. Kenapa Allah menciptakan Adam? Untuk menjadi khalifah di muka bumi. Apa bekalnya? Ilmu. Manusia ini hayawanun natiq, bahasa Arabnya cuma dua kata, hayawanun natiqun. Hayawan artinya apa? Hewan, natiqun berakal, berpikir, hewan yang berpikir, hewan yang berakal. Kalau natiqnya hilang, maka manusia itu hayawan. Kalau orang tidak lagi berakal, maka perilakunya seperti binatang. Ulaika kal an'am bal hum Allah nyatakan bahkan bisa lebih parah daripada binatang. Binatang sekarang banyak yang sudah dikasih pakaian. Banyak manusia sekarang belajar telanjang. Di TikTok, Masya Allah, ibu hati-hati punya anak. Aduh, Masya Allah. Kan repot, yang repot tuh kita. Yang repot kita ya Pak ya. Repotnya, Masya Allah. Nggak dilihat, barang bagus. Badir Pak. Dilihat dosa. Masya Allah, itu luar biasa ada sekarang. Manusia kalau sudah kehilangan akal ya Pak, udah kehilangan malu. Luar biasa. Nih, jadi hayawanun natiqun, keistimewaan manusia adalah karena berakalnya, karena berfikirnya. Kalau manusia kehilangan berakalnya, maka dia kembali kepada hewan, bahkan lebih rendah daripada hewan. Nah Bu, yang inspiratif adalah ayat ini ternyata dirangkai ayat berikutnya 30, 31, 32, 33, 4 ayat saja Allah menyebut ilmu 8 kali. Allah menyebut ilmu dalam 8 kali. Ayat 31, wa'allama Adam al-asma'a kullaha. 'allama ta'lim, mengajari Adam al-asma. Tsumma 'aradahum 'alal malaikati faqala anbi'uni bi asma'i ha'ula'i in kuntum shadiqin. Qalu subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. 8 kali ilmu. Kalau begitu maka Bapak Fadil, kalau Fadil pengen menjadi orang yang unggul, orang yang mulia tadi, maka satu, bekali dengan ilmu. Ilmu apa Pak Ustaz? Ilmu, sembarang ilmu sesuai dengan passionnya. Jangan dipaksakan kamu harus jadi kiai, nggak usah. Jangan dipaksakan kamu harus jadi insinyur. Kalau bukan makanannya, bukan passionnya, bukan keinginannya, bukan bakatnya, jangan.
Ikuti apa keinginannya, bakatnya. Dil, pengen jadi apa besok? Pemain bola. Pemain bola. Amin. Nah, apa menjadi penggantinya Bambang? Bambang siapa? Bambang Pamungkas apa? Tapi profesional di bolanya. Iya Pak, ya. Kalau profesional jadi pemain bola juga duitan. Jangan dikira Messi berapa itu transfernya. Ya kan? Halo, Ronaldo zaman dulu kan. Saya luar biasa kalau kita memang spesial di bidangnya. Gitu ya Pak. Ya, satu bekali dengan ilmu. Lalu ilmu apa tadi? Jawabannya adalah sembarang ilmu sesuai dengan bakatnya masing-masing anak. Itu sebab maka ketika Allah turunkan wahyu pertama kepada baginda Nabi, Allah Subhanahu wa taala hanya memerintahkan kita iqra, bacalah. Bacalah, apa yang dibaca tidak ada disebutkan di situ, objeknya nggak ada. Artinya apa? Berarti semua disiplin ilmu harus kita kuasai umat Islam. Umat Islam nggak boleh hanya terkumpul ilmu agama saja. Ahli fikih banyak, ahli tafsir banyak, ahli hadits banyak, nggak apa-apa sudah. Ya, Bapak bisa ngambil jurusan yang lain, fakultas yang lain. Oke, eksakta boleh, komputer oke, menjadi programmer, desainer, menjadi penulis skrip, menjadi YouTuber oke, YouTuber sekarangnya, menjadi apapun pokoknya gitu. Pemain bola, pemain segala macam Bu, ya semua disiplin ilmu harus kita kuasai agar kita bisa menjadi khalifah fil ardh sesuai dengan tujuan Allah menciptakan kita manusia. Kebayang nggak kalau semuanya orang belajar, orang Islam belajar agama semua? Gimana jadi khalifah di muka bumi Pak? Nggak ada yang bisa bangun jembatan, nggak bisa bikin pesawat, nggak ada yang bisa jadi. Ya, maka semua bilang ilmu harus dikuasai. Satu. Yang kedua, pendek saja tadi. Yang kedua, dua doang ya Pak ya. Yang kedua, Bapak Ibu, di samping ilmu anak kita, semua anak kita yang paling mereka butuhkan adalah teladan. Kembali kepada makna tadi, imamah, menjadi imam. Imam itu adalah teladan, ibu adalah teladan. Kita semua bapak-bapak ini imam di keluarga adalah teladan. Bagaimana kita bisa berharap anak kita unggul dalam ilmu pengetahuan kalau kita tidak cinta ilmu sebagai orang tua? Bagaimana kita bisa berharap anak-anak kita menjadi orang yang berpikir maju kalau kita kemudian cepat pikirannya? Udah deh, kamu tuh anak perempuan ya, kuliah tinggi-tinggi yang nyambel gitu ya, udah gak usah kuliah lah. Zaman sekarang masih begitu ya. Banyak profesor, doktor, insinyur, SHMH jadi apa SHMH kemarin? Jadi wali kota tuh kan? Jadi presiden ada contohnya, jadi wali kota ada contohnya, jadi gubernur ada contohnya, beberapa gubernur perempuan. Sampai sekarang masih ada eksis perempuan jadi menteri apalagi. Ya, ada banyak contohnya. Kenapa tidak? Anak pinus, anak-anak kita nanti yang menjadi pejabat birokrat. Sebab kalau kekuatan ekonomi, kekuatan politik, kekuatan birokrasi bukan kita yang pegang, orang lain yang pegang, bahaya. Ya, maka hayu kita dorong anak-anak kita yang laki yang perempuan gak usah dibeda-bedakan, gitu ya. Bahwa kodrat perempuan itu ada, yes. Kodrat itu cuma 3, Bu, yang tidak bisa digantikan oleh laki-laki. Apa itu? 1, mengandung. Yang kedua, melahirkan. Yang ketiga, menyusui. Tadi kan ada lagunya tuh. Kalau mengandung, pakai praktek ya, pakai gerakan. Melahirkan, menyusui. Aduh, itu susah tuh. Itu kodrat ibu. Adapun untuk dunia kerja sekarang yang jaga pom bensin, bahkan bapak-bapak yang ngisi bensin senangnya sama yang jaga. Terpaksa orang gak ada lagi. Perempuan semua sekarang rata-rata. Enggak ya, jadi domain kasur, dapur, sumur, kasur itu zaman bola tuh. Sekarang sih tidak, ada emansipasi Bu. Iya, sebenarnya emansipasi perempuan juga boleh menjadi pejabat publik, menjadi pejabat politik, punya kekuatan, segala macam, silakan nggak masalah ya. Gitu. Kita aja nih belum ada RT perempuannya. RW tetangga di sana ada RW perempuan. Estet itu RW-nya perempuan.
Ada saya kenal tuh ibu kita Kartini kenal. Ya. Ada RW perempuannya, masya Allah luar biasa. Ya. Baik Bapak rahmatullah, jadi apa tadi? Yang keduanya adalah teladan. Satu ilmu, yang kedua teladan. Kalau kita pengen anak kita soleh, maka bapaknya harus soleh duluan, ibunya harus soleh duluan. Kalau pengen anak kita pinter, maka bapaknya harus pinter duluan, ibunya harus pinter dulu. Pinternya tidak harus makan sekolah, tidak. Gitu. Tapi berpikir cerdas gitu ya. Jangan gampang kena hoak misalnya gitu. Salah satu ciri cerdasnya adalah nggak gampang kena hoak gitu. Ya, ya Bu. Ya, kalau pengen anak kita nih ahli di bidang tertentu, sekurang-kurangnya kalau kita tidak ahli di situ, kita dorong anak kita untuk meraih prestasi di situ. Ya, sekurang-kurangnya modalin. Pengen anak kita pengen luar biasa, bahasa Inggrisnya bagus, tastis. Bapak emaknya taunya Jawa, Sunda, Betawi, Indonesia, Melayu gitu ya. Nggak bisa tastis, kirim lah gitu ya untuk kursus gitu. Kalau nggak, sekarang kursusnya online juga bisa, Pak. Ya, kalau pengen segala macam ilmu pokoknya. Kalau kita tidak punya kemampuan di situ, modali anak-anak kita untuk bisa menjadi sesuai dengan yang dia impikan, yang dia inginkan. Bang ya. Jadi kalau begitu ayo. Satu, jangan cuma kita berdoa kepada Allah, ya Allah jadikan anak cucuku, keluargaku menjadi imam bagi orang-orang yang bertakwa sementara kitanya belum takwa. Ini teguran untuk kita semua orang tua untuk senantiasa memperbaiki diri, menjadi benar-benar orang yang bertakwa sehingga kemudian kita pantas bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, berharap semoga keluarga kita menjadi orang-orang yang menjadi imam bagi orang-orang yang bertakwa. Rahmatullah, dua saja, ilmu dan teladan. Ilmu dan teladan. Mudah-mudahan ini menginspirasi kita, motivasi kita ya untuk kemudian menjadi contoh bagi anak-anak kita, menjadi contoh kebaikan untuk kita semua. Terakhir, salah satu cirinya orang yang bertakwa adalah menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Kurang sebulan ke depan kita akan ketemu dengan Idul Adha. Cirinya adalah Idul Adha juga yang paling utama di samping sholatnya, yakni ibadah kurban dan haji. Hajinya sekarang sebentar lagi pending dulu gara-gara corona. Tapi korban boleh, silakan ya, tinggal protokolnya saja yang diterapkan gitu. Niatkan dari sekarang Bapak Ibu untuk berkorban ya. Ini ciri ketaatan, kepatuhan, ketundukan kita kepada Subhanahu wa taala, menjadi ciri orang-orang bertakwa yang benar-benar alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Sebagian rezekinya jangan dikekepin mulu, dihabisin ke mall doang. Tapi juga disisihkan untuk bangunan masjidnya, untuk berkorbannya. Insya Allah sekecil apapun infaknya Allah akan ganti. Wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifu. Janji Allah tuh Pak Bu. Tapi sekecil apapun infaknya Allah pasti ganti. Ya Allah pasti ganti. Apalagi segede kurban, segede sapi, segede kambing, 3 juta disisihkin lah, disisihin. Ibu bapak sudah banyak yang 30 juta sebulan ini sekarang ya. Nggak tahu udah kemana ke laut lagi gitu ya. Iya, sisihkan lagi, diniatkan, kalau tidak diniatkan. Alhamdulillah sebagai contoh di RT saya masih sampai sekarang masih ada arisan korbannya masih berjalan. 21 orang masih bisa ikut berkorban. 1.080.000 satu orang bisa berkorban. Dikocok 7 orang pertama hari ini tahun ini, 7 orang kedua tahun depan, 7 orang terakhir tahun ketiga. Cuma 1.080.000 sebulan. Berarti setahun berarti 1 bulan kurang dari 100.000. Sekalian bayar kebersihan, keamanan, tambahin buat tabungan korban. Insya Allah dengan cara begitu kita bisa berkorban sepanjang tahun. Bahkan catatan amal korbannya setiap bulan, karena ibu bayar setiap bulan. Gak mudah walaupun cuma 100.000. 100.000 itu gede kalau dibawa ke masjid ya Pak. 100.000 itu gede kalau dibawa buat korban gitu. Walaupun begitu masuk ke mall ya dapat es krim loh. Tapi ya, jadi sisihkan insya Allah. Allah mudahkan rezeki kita, Allah ganti dengan ganti yang lebih banyak dan lebih baik. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah.
Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi